عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Asy-syahrul haram, bulan haram, bisyahril haram, dibalas dengan bulan haram, wal hurumat, demikian juga semua hal-hal yang haram, kisos, itu diberlakukan kisos. Kisos sudah kita singgung sebelumnya, artinya hukum balas. Faman, maka siapa yang i'tada, melebihi batas, sewenang-wenang, alaikum, kepada kalian, fa'tadu, maka balaslah oleh kalian, alaihi, kepadanya, bimithli ma, seperti yang i'tada, dia sewenang-wenang, alaikum, kepada kalian. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallah, sesungguhnya Allah, ma'al muttaqin, beserta orang-orang yang bertakwa. Wa anfiqu, dan berinfaklah kalian, fi sabilillah, di jalan Allah, wala tulqu, dan janganlah kalian memasuki atau memasukkan, arti asal alqu, melemparkan, janganlah kalian melemparkan, memasukkan, biaidikum, dengan tangan-tangan kalian, ila tahlukah, pada kebinasaan. Wahsinu, dan berbuat ihsanlah kalian, innallah, sesungguhnya Allah, yuhibbul muhsinin, mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Bulan haram ini dijelaskan di dalam surat At-Taubah, sudah ditetapkan oleh Allah, yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari diciptakannya langit dan bumi. Jadi sejak zaman Nabi Adam, ketentuan bulan haram itu sudah ada. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Haram di sini adalah haram perang, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ini berturut-turut bulan 11, 12, bulan 1, dan kemudian bulan Rajab, tengah, yang celing, sebelum Sya'ban dan Ramadan, sesudah Jumadi, atau Jumadal Ula, Jumadal Akhirah. Pada bulan ini haram perang. Dan Allah di sini menegaskan bulan haram itu bisa dibalas dengan bulan haram, dan juga hal-hal yang haram itu semua berlaku hukum balas. Jadi maksudnya, kalau memang kita mengawali perang itu haram, tapi kalau kita diserang pada bulan haram, maka boleh melawan pada bulan haram lagi. Demikian juga wal hurumatu qisas, semua hal-hal yang haram. Apa yang haram itu? Ya darah, anggota badan, mata, hidung, telinga, gigi, ini jari, ini semua haram.
orang dibunuh maka boleh membunuh, ya, boleh balas bunuh maksudnya, bukan membunuh, balas dendam, ya. Hukum balas bunuh itu dilakukannya oleh pengadilan, ya, melalui negara. Dan ini yang terjadi sebagaimana tercatat dalam tarikh, dalam sejarah. Kata Jabir bin Abdullah, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu fi syahril haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah perang pada bulan haram illa an yughza au yughzau, kecuali kalau beliau yang diperang atau umatnya yang diserang. Maka fa idza hadarahu aqama hatta yansalikhu, kalau memang diperangi beliau akan membalas berperang sampai habis, sampai selesai. Ini diantaranya yang terjadi pada Hudaybiyah. Hudaybiyah sebagaimana kita singgung kemarin, Nabi SAW berangkat pada tahun 6 Hijriah, setahun sesudah menang perang Khandaq, ya, perang Al-Ahzab, di mana koalisi Arab semua hancur, ya. Dan Nabi merasa ini sudah waktunya haji, karena orang Arab udah nggak punya kekuatan di Makkah, ya. Berangkatlah bulan haji pasti bulan haram, ya, Dzulqa'dah, pasti berangkatnya Dzulqa'dah, gak mungkin Dzulhijjah, karena perjalanan dari dari Madinah ke Makkah 12 hari. Namun ayeuna inditna tanggal hiji Dzulhijjah banyak di jalan, jadi berangkatnya dari bulan Dzulqa'dah. Nah, sampai di Hudaybiyah ternyata dihadang, tidak boleh masuk, ya. Orang Quraisy masih punya kekuatan untuk menghadang, curiga, takut ambil alih kekuasaan dan sebagainya. Sampai kemudian Utsman diutus untuk lobi. Kenapa Utsman? Karena Utsman itu orang kaya, orang lembut, orang santun, ya. Nggak dikirim Umar, bahaya Umarnya, perundingan pakai sospol, sorongot popolotot. Utsman bin Affan. Tapi kemudian Utsman ini nggak kunjung pulang sampai dihembuskan hoaks, ya, orang-orang Quraisy sendiri Utsman itu dibunuh untuk melihat reaksi, ya. Maka kemudian Nabi membaiat 1.400 sahabat. Jadi yang ikut saat itu 1.400 sahabat, ya. Sabarak lotereun, ya. 1.400 sahabat di bawah pohon, sampai diabadikan dalam surat Al-Fat, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahtas syajarah. Baiat untuk apa? Kata sahabat, baiat alal maut, baiat siap mati perang. Kenapa? Karena memang saat itu enggak bawa senjata buat perang. Nya pedang mah jika badau petani we mun ka sawah. Jadi saat itu Rasul berbaiat perang bukan melanggar aturan haram berperang di bulan haram, tapi karena diserang, ya, atau dibunuh. Kan kalau ada yang dibunuh berarti harus melawan, ya, kaum muslimin dibunuh. Itu pula yang terjadi pada Fathu Makkah, ya. Kenapa? Karena kaum musyrikin menyerang kaum muslimin meski bukan Nabi pada bulan haram. Maka Nabi kemudian memerintahkan saat itu juga, siapkan pasukan perang ke Makkah, ya. Bukan Nabi melanggar aturan bulan haram, tapi karena memang mereka mulai duluan, ya. Meski kemudian Hudaybiyah gak jadi perangnya karena orang Quraisy takut dan mengajak melakukan perundingan. Fathu Makkah juga demikian, orang Quraisynya itu mah yang langsung bersembunyi di rumah-rumahnya, ya, bersembunyi di Masjidil Haram karena takut diserang. Meski ada sedikit riak perlawanan, ya, sebagaimana diabadikan dalam surat Al-Fat, wa huwallazi kaffa aydiyakum ankum wa aydiyakum anhum min ba'di an azfarukum alaihim, ya. Bisa diatasi oleh Khalid bin Walid. Kemudian juga
ketika beres Fatu Makkah ya, Hawazin, Hunain menyiapkan pasukan untuk menyerang. Maka Nabi kemudian keluar dari Makkah menyambutnya di Hunain ya, termasuk juga di Taif ya, kan berbarengan Hunain lalu Taif. Hunain mau menyerang, Hawazin mau menyerang, Taif mau menyerang, menghadapi Hunain dulu, kalah Hunain ya. Hawazin kalah di perang Hunain. Lalu kemudian ke Taif, ya ini yang Taif pernah kita bahas ya. Karena Taif itu berbenteng, mereka memanah dari luhur, dari atas. Dan Nabi mengatakan, udah kita pulang karena terlalu banyak korban. Sebagaimana sudah dibahas hadisnya, sahabat pada mulanya nggak mau. Nabi bersabar sampai esok harinya. Ternyata kemudian sahabat juga nggak kuat. Nggak adil tuh ini, nggak bawa peralatan perang komplit, itu menembak dari atas, nggak mungkin bisa menang secara teori. Kemudian Nabi pun pulang. Itu semua terjadi ya, Hudaybiyah, Fatu Makkah, Hunain, Taif di bulan haram. Tapi asy-syahrul haram bisyahril haram itu boleh sebagai kisos. Maka dari itu Allah di sini membenarkan siapa saja yang menyerang kalian, balas serangannya seperti dia menyerang kalian. Ya, ini jadi penjelas. Ada ayat waqatilul musyrikina kafah, perangi orang musyrik kabeh semua. Masa cenah semuanya? Ya kama yuqatilunakum kafah, karena mereka juga menyerang kita kafah ya. Meski tentu dikecualikan yang dibahas kemarin ya, anak kecil, ibu, kakek-kakek, dan yang tinggal di gereja, di sinagog itu nggak boleh diserang. Termasuk ya kalau misalkan mereka membunuh, maka bunuh lagi seukuran dengan cara membunuhnya. Jangan melebihi batas. Wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ini jadi dalil dalam perang pun kita harus takwa kepada Allah agar tidak melebihi batas sebagaimana dibahas di ayat kemarin. Kemudian Allah memerintahkan infak fi sabilillah. Ini secara urutan ayat tentu yang dimaksud dalam perang. Ya, fi sabilillah itu dua di Al-Qur'an. Satu perang, yang kedua haji. Ya, makanya kata para ulama yang namanya zakat asnaf fi sabilillah itu prioritasnya dua. Satu buat membiayai perang, yang kedua buat membiayai ibadah haji. Ya. Ngebangun masjid mah nomor sekian. Jadi di sini Allah hakikatnya mengajarkan agar wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Tidak cukup dengan tenaga saja, harus dengan uang. Yang namanya jihad itu di mana-mana pun begitu demikian. Dan ini juga yang kita tanamkan ya di generasi muda, di para pemuda, bahwa urang jihad di jamiah tong tanagana mungkul kudu jeung duitna ya. Makanya misalkan super camp ya, kita bukan hanya ngayakeun tanagana unggul tapi oge jeung duitna ya. Kabeh kan ditagih 1 juta sewang ya. Saya Ustaz Muhtar pian oge korban geus gawe. Jadi semua, dan alhamdulillah kita terkumpul kan uang anggaran 30 juta dari panitia saja itu sudah 20 juta ya. Jadi lamun minta kemudian ke DKM itu sisanya saja ngajak DKM dek jihad moal gitu, beureun teu ngilu jadi panitia. Dan sungguh nista ya, mohon maaf ya kalau saya membahasakan ekstrim, kalau panitia malah nyoceng duit infak. Ya, misalkan nih pembangunan anu nyumbang 100 juta nya Kang Iman teh ya cenah 10% ngeunah teuing eta. Harusnya panitia itu bi amwalikum anfusikum, ini malah uang infak yang ada dipotong. Jangankan memotong uang infak yang ada, Nabi kepada Ibnu Lutbiyah yang menerima infak lalu menerima hadiah, Nabi marah. Kata Nabi,
afala yakunu fi baiti ummihi au baiti abihi. Kenapa dia tidak tinggal saja di rumah ayahnya, rumah ibunya? Ada enggak yang akan memberi? Wah, cenah gitu. Dia ada yang memberi hadiah itu karena dia ditugaskan zakat. Maka hadiah itu bukan untuk dia, untuk amil zakat. Setorkan ke sini semuanya. Tuh hati-hati. Ya kecuali anu normalnya, anu normal deh. Misalkan yang ngambil zakat ke Pak Haji anu disuguhan odading, disuguhan cai eta mah teu kudu dibekal, distorkeun ka ketua. Tapi kalau misalkan ieu mah cenah kanggo ongkosna panitia kurban misalkan ya menang tips di tukang sapina ieu cenah nya ngamplop di amplop berarti 100.000 bawa ka ketua panitia ya. Jadikan konsumsi buat semua, jangan disakuan. Tuh Nabi marah. Kata Nabi SAW, nanti itu harta hadiah yang diterima akan diperlihatkan pada hari kiamat dan menyiksa dia pada hari kiamat. Kalau sapi itu akan menginjak-injak. Kalau domba pun akan menginjak-injak. Kalau uang gimana? Uang makan dina Al-Quran surat At-Taubah akan dijadikan lempengan besi, dipanaskan kemudian disetrikakan. Sok dek milih naon. Komo ieu nyoceng infak. Bapak saya yang dulu dapat 500 juta, aya nu ngaharewas pan ngalian. Tad 20% cenah batur oge. Tunggueun aca 20% 100 juta ka beli mobil, tina 500 juta. Enggak ada, ya. Bapak saya juga sama nyumbang. Pas gerakan infak 1 juta, si bapak mah ngeluarkan 10 juta. Kenapa? Karena nilai-nilai Al-Quran, ya ajaran Al-Quran, kita berjihad bukan hanya tenaga, tapi juga harta. Jadi harus sudah dihentikan ya ini para aktivis di jamiah dimanapun pola pikirnya, saya sudah bekerja, mana komisinya? Nah itu pola pikir picik ya. Dan jangan menjerumuskan dengan tangan kalian pada kebinasaan. Ini ada hadis. Hadisnya disampaikan oleh Abu Ayyub Al-Ansori ketika beliau mengepung Konstantinopel. Ya, bagi generasi muda yang baca sejarah Muhammad Al-Fatih pasti tahu sahabat Abu Ayyub Al-Ansori kan ketika Muhammad Al-Fatih setengah putus asa, kumaha ye naklukkeun Konstantinopel, kata gurunya, cari kuburan Abu Ayyub Al-Ansori ya. Dan kemudian diziarahi. Abu Ayyub Al-Ansori itu sahabat Nabi yang dulu ditugaskan untuk mengepung Konstantinopel, tidak berhasil sampai wafat di Konstantinopel ya, di Turki ayeuna. Kuburannya masih ada Abu Ayyub Al-Ansori. Nah, ketika beliau mengepung Konstantinopel, itu ada sahabat yang memberanikan diri naik ya, sampai kemudian ditembak mati. Kan bentengnya 3 lapis ya. Ayalah dina YouTube Felix Yao loba tentang Konstantinopel. Nah, ketika dia mati, meninggal dunia, wafat, mati syahid, ada pasukannya yang nyeletuk. Kenapa sih dia cenah menjerumuskan diri dalam kebinasaan? Wala tulqu biaidikum ila tahlukah, maka dalil ieu. Sahabat Abu Ayyub langsung marah. Kamu cenah salah menempatkan ayat enak saja. Ayat itu maksudnya bukan begitu. Dulu kami orang Ansor setelah turun idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kami lalu ngobrol, udah sekarang perangnya sudah beres, geus menang, kita kembali saja ke kampung halaman, kita mengurus keluarga, menggantikan waktu yang dulu habis. Kita dulu mendahulukan agama, menomorduakan keluarga, sekarang mah terbalik cenah. Kita urus keluarga kenue agama mah ya sudah selesai. Maka mendengar itu kemudian Allah menurunkan ayat ini. Jadi yang dimaksud jangan menjerumuskan tangan kalian pada kebinasaan,
kata Abu Ayyub, fakanat tahlikah al-iqamah fil ahli wal mali wa tarkil jihad. Yang dimaksud kebinasaan itu adalah tinggal di rumah bersama keluarga, mengurus harta dan meninggalkan jihad. Taeta binasa. Jadi harusnya dia infakkan hartanya dan dirinya di jalan Allah, ini malah dia senang-senang dengan hartanya dan senang-senang dengan keluarganya meninggalkan jihad. Nah ini hati-hati ya. Kalau kita tahu ini adalah jihad, baik dengan fisik, baik dengan harta, lalu kita kemudian mengabaikannya, ngadon fokus ngurus sorangan, memperkaya diri sendiri, ya, senang-senang, hiburan dan sebagainya yang melebihi batas, maka itu termasuk wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Ya. Tunda dululah kalau ada agenda jihad, ya, prioritaskan dulu jihad. Atau cina teu bisa sasapedaan unggal minggu aya jihad. Menang sekali-kali ya totong terus saya sepedaan terus saya mancing jihadna tara pernah. Nah gitu. Kali-kali kan boleh kata Nabi sa'atan wa sa'atan, atau sebulan sekali sesana ngaji gitu misalkan. Wahsinu, dan berbuat ihsanlah, innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.